Selamat malam, puji Tuhan, salam semuanya. Kita berjumpa kembali dalam acara online Discipleship pada malam hari ini. Kami percaya kita dalam keadaan baik-baik dan luar biasa karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Saudara, malam hari ini kita masih membahas kelanjutan dari minggu kemarin. Hari Jumat kemarin kita telah membahas tentang dua sistem ya. Sistem Musa dan sistemnya Yesus. Sistem Musa sudah kita bahas. Memang sistem Musa itu kalau dilihat, kelihatannya sistem secara bergotong royong. Ya. Nah, bergotong royong, keterlibatan satu dengan yang lain. Ya. Ide awalnya adalah satu menopang atau menolong yang lainnya. Dan itu dipandang sangat baik. Ya. Nah, saudara, sekarang kita melihat ya, memang secara organisasi itu mungkin sangat strukturnya luar biasa, ya. Ada terlibatan, ada pengorbanan, ada di situ ya. Tapi saudara, itu enggak berjalan lama, karena di sini ya, ternyata dalam sistem Musa ini memakai sistem piramid, ya. Jadi semakin mengerucut ke atas gitu, lah puncak pimpinannya yang paling top itu hanya satu. Nah, untuk supaya satu itu semakin tinggi, itu dibutuhkan landasan-landasan di bawahnya. Ya, semakin banyak landasan lapisan-lapisan demi lapisan, yang satu ini semakin mencuat, ya, semakin tinggi nanti. Nah, Bapak Saudara, kenapa? Yang satu ini bisa tinggi karena ditopang. Ya, ditopang. Nah, kelihatannya saudara ya, ada gereja-gereja nih, ya, kelihatannya itu begitu luar biasa, langsung populer, dia punya teamwork yang luar biasa juga, orang-orang yang rajin dan sebagainya ya. Tapi ketika kita mati nggak jalan sampai 20 tahun, itu pecah ambiar semuanya gitu ya. Kenapa? Karena ya, yang menopang kemarin ini lama-lama capek. Ya, jadi sistem piramid ini ya adalah sistem yang kelihatannya baik, tapi yang menopang itu jadi menimpakan beban kepada yang lainnya. Jadi yang di bawah yang menopang di atasnya itu lama-lama kan berat ya. Kenapa? Dia harus menanggung beban. Apalagi yang paling bawah itu bebannya semakin berat juga, saudara. Nah, saudara, oleh karena itu, mereka lama-lama capek, mereka lama-lama kecewa, mereka lama-lama bosen, kadang-kadang ada di situ. Nah, setelah mereka bosen, mereka memilih untuk menarik diri, mundur dari peredarannya, ya, keluar dari tim dan sebagainya. Nah, saudara, jadi sistem piramid itu membuka peluang kanseng seperti itu. Ya, nah kalau tidak, mungkin dia masih bisa bertahan ada di tempat itu, tapi ada motivasi yang baru. Awalnya dia murni ada di tempat itu untuk menopang yang di atasnya. Tapi lambat laun dia berpikir juga nih, ya enak ya dia terus yang di atas. Sekali-kali gua dong, ya gua juga mau nih di atas itu, ya. Tapi ya karena level, karena posisi, dia tak mungkin dipromosikan dengan cepat untuk bisa naik menjadi yang number one, nomor satu itu. Ya, karena dianggap terlalu lama dan sebagainya. Lalu yang di bawah yang menopang itu mulai bikin kudeta. Ya, ada pemberontakan. Kalau nggak saya kudeta, nggak saya berontak, ini nggak turun nih. Nanti kalau dia turun, aku yang naik. Ya. Nah, saudara, ini lemahnya dari sistem piramid. Dan sistem Musa atau sistem piramid itu kuasanya adalah hukum Taurat, aturan. Jangan ini, jangan itu. Ya. Jadi banyak jangan banyak larangannya ada di tempat itu. Kenapa? Karena dalam sistem piramid ini, di situ yang namanya keinginan itu dinomor satukan. Semua harus pengen. Ya. Jadi namanya keinginan itu
Itu yang menjadi dasarnya. Dia pengen melayani, dia pengen ini, dia pengen itu, dan sebagainya. Keinginannya banyak. Sampai keinginannya harus diatur dengan Taurat itu supaya teratur. Tapi namanya manusia. Semakin dilarang keinginannya, dia semakin memberontak untuk membuktikan aku bisa dan sebagainya. Amin. Nah, Bapak Saudara, itulah yang terjadi. Sebenarnya sistem Musa ini ya bagus ya, tapi sebenarnya ya sistem Musa atau sistem piramid ini memberi peluang, memberikan kadang-kadang ya kesempatan untuk hal-hal yang mengakibatkan pemberontakan. Ya, terjadi zamannya Musa, ada Korah ya. Nah, itu memberontak dengan pasukannya. Akhirnya Tuhan sendiri yang menengahi, buminya terbelah, mereka yang berontak itu ditelan bumi hidup-hidup karena memberontak kepada pimpinan Musa kala itu. Lah Bapak Saudara, malam hari ini kita akan melihat sistem yang kedua. Ya. Sistemnya Yesus. Inilah yang menjadi dasar seharusnya bagi gereja perjanjian baru yang awalnya didirikan oleh Tuhan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, ya. Nah, sekarang kita harus mengerti ya bahwa gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus ini adalah gereja yang memiliki sistem. Sistemnya bukan sistem piramid, tapi sistemnya adalah sistem roda, ya. Nah, Saudara perhatikan gambar ini. Rodanya bukan roda yang miring atau berdiri ya, yang berdiri seperti sepeda atau motor atau mobil itu, rodanya itu tegak gitu. Nah, tapi rodanya ini tidur, ya, tidur seperti ini. Nah, Saudara, ini apa bedanya? Kalau rodanya berdiri, ya, itu lingkaran ini ada yang di atas, ada yang di bawah, ya, ada yang di samping. Ada yang di samping kanan, ada yang di samping kiri juga. Ya. Tapi kalau rodanya ini ditidurkan begini, ya, ini sama rata. Ya, mereka mengelilingi apa? Mengelilingi as atau porosnya ini loh. Ya. Jadi kalau dia bergerak, berputar begini, yang menanggung beban adalah porosnya ini. Ya, porosnya ini. Nah, ini boleh berputar kemana saja, tapi haknya sama, ya, beratnya sama. Mereka tidak saling membebani, karena semua bebannya sekarang ditanggung oleh poros yang ada di sini ini. Nah, inilah yang dibangun oleh Tuhan Yesus, yaitu sistem roda yang seperti ini, ya. Nah, Saudara, saya kadang-kadang geli juga kalau ada orang masih punya istilah ya. Kadang-kadang dia bilang gini, Pak, hidup ini ya kayak roda, Pak. Maksudnya apa? Ya, saya mulai membandingkan. Karena waktu dia bilang roda, saya penasarannya begini. Kan Tuhan Yesus juga punya sistem, namanya sistem roda. Jangan-jangan dia juga mau atau memiliki sistem yang sama seperti Yesus. Namanya sistem roda. Dia bilang hidup ini seperti roda. Terus maksud kamu apa? Dia bilang gini, Pak, ya, hidup ini nggak selalu di atas. Kadang-kadang di bawah juga, Pak. Jadi keadaan gitu, kadang-kadang jaya, kadang-kadang bangkrut, kadang-kadang gini. Itulah namanya kehidupan, ya, kehidupan. Tapi Saudara, ya, Tuhan tidak membuat seperti itu. Ya, Tuhan tidak membuat seperti itu. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita pun tidak seperti itu. Jadi sebagai orang-orang percaya, Anda harus yakin bahwa kehidupan Anda terus naik, tak pernah turun. Amin. Ya, dia mengangkat engkau, tak pernah menurunkan Anda, asal Anda tetap ada di dalam track dan jalurnya Tuhan. Ya, nah, Saudara, jadi Tuhan membawa kita naik terus. Jangan punya filosofi atau istilah yang sama dengan orang dunia, bahwa hidup itu seperti roda yang berputar, tapi berdiri begini ya. Jadi kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tidak, Saudara. Nasib Anda ya di tangan Tuhan itu selalu. Amin. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan.
Asal Anda mengerti mekanismenya, saya percaya ya, Anda tak pernah terpuruk, Anda tak pernah jatuh, karena Tuhan menopang kita untuk kita terus naik dan naik terus. Amin. Nah, kita masuk atau balik lagi kepada pelajaran kita ya, tentang sistem yang dibangun Tuhan Yesus ini. Sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus adalah sistem roda. Ya. Jadi, Yesuslah asnya ini. Ini asnya itu Tuhan Yesus. Ya. Nah, di sini ini semuanya, semua tubuh Kristus mengelilingi dan mereka semua berpusat. Ya, ini ada jari-jarinya harusnya, ya. Nah, jari-jarinya ini terhubung, ya, terhubung dengan as ini. Lalu ketika asnya berputar, ini semuanya ikut berputar, ya. Jadi pergerakan ini bukan karena gejolak atau ide gagasan dari yang luar, tapi semua tergantung as ini. Kalau asnya berputar, semuanya ikut berputar. Nah, saudara, jadi sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini jadi Kristus sentris, ya. Nah, senternya itu Yesus, asnya, pusatnya pada Yesus, ya. Nah, masuk kepada pusat kehendaknya, ya, berpusat kepada Dia. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus memulai membangun gerejanya, Tuhan Yesus memilih ya 12 rasul-rasul yang disebut apostol, yang diutus itu artinya. Dan pada suatu hari, ia mengakui mereka sebagai sahabat-sahabatnya, bukan sebagai hamba. Ya, Lukas 6 ayat 13. Perhatikan di sini. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka itu 12 orang yang disebutnya rasul. Ya, saudara, murid Tuhan Yesus itu banyak. Ada murid 70 murid, ya. Ada murid-murid yang lainnya juga. Tapi 12 murid ini spesial. Ini murid perdananya Yesus. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus untuk memilih 12 ini enggak sembarangan. Dia doa puasa dulu. Setelah Yesus berdoa 40 hari, dia berpuasa, ya. Nah, lalu dia baru memilih ke-12 murid ini. Jadi ini link pertama. Lingkaran pertama setelah asnya Tuhan Yesus. Ya. Setelah asnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, lalu lingkaran pertama ini, nah itu 12 rasul ini. 12 rasul ini. Nah, baru lingkaran kedua itu adalah 70 murid, dan lingkaran berikutnya adalah murid-murid yang umum. Gitu ya. Semakin luas, melingkar, semakin melebar, tapi ditopang atau berpusat pada satu poros, yaitu asnya Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja kala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu Tuhan Yesus memilih 12 rasul ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membangun sebuah hubungan, ya. Jadi yang dibangun itu adalah sebuah hubungan antara murid dan guru ini, sehingga mereka selalu hidup bersama, berjalan bersama, ya, kebersamaannya, lalu mulai menyamakan persepsinya, ya. Nah, semua dikontrol langsung oleh Tuhan Yesus itu. Jadi mereka diajar, dididik oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pelayanan secara umum, secara massal, mereka menjadi panitia, ya. Tapi ketika di rumah mereka berkumpul, mereka mulai berdiskusi. Apa yang tidak dimengerti ditanyakan kepada Tuhan Yesus, sehingga murid-muridnya itu tahu tentang apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Anda ingat ketika Tuhan Yesus berbicara keras tentang masalah makan daging dan minum darah, semua orang pada bubar semuanya. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus ini diwakili oleh Petrus? Petrus berkata, Guru, pergi kemana lagi?
Aku tahu perkataanmu adalah roh dan hidup. Jadi si murid itu tahu persis. Ngerti. Walaupun gurunya itu kadang-kadang ngomongnya terlalu keras, terlalu tajam, menyinggung perasaan, ya sepertinya gitu ya. Nggak bisa diterima. Tapi murid-murid ini tahu, sebenarnya makna arti daripada perkataannya itu arahnya kemana. Kenapa bisa mengerti seperti itu? Nah, saudara, karena lingkaran ini terhubung, saudara, dengan jari-jari, terkonek dengan porosnya, terkonek dengan as itu loh. Ya, sehingga bisa menangkap, mengerti banyak perkara karena ada hubungan. Ya, hubungan kita dengan Allah ini membuat kita banyak mengerti tentang Dia. Ya, jadi bukan karena Anda mikir tentang Tuhan, bukan. Baru Anda tahu Tuhan. Ya, memang saudara, ya banyak orang hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi nggak kenal Tuhannya. Tahu itu bisa Anda dapatkan karena Anda berpikir, menganalisa, bereksperimen. Ya, nah bukan hanya barang-barang atau benda-benda yang Anda buat eksperimen. Kadang-kadang nih, ya, orang keterlaluan juga. Sang penciptanya, Tuhannya juga dijadikan materi untuk bereksperimen. Tuhan dipikirkan, Tuhan dianalisa. Tuhan itu kira-kira seperti apa ya? Ada yang mengartikan, oh Tuhan itu seperti lilin, ya. Itu sebenarnya penghinaan loh. Betul nggak itu? Tuhan ya Tuhan, amin. Nah, jangan Anda artikan Tuhan itu menurut cara berpikir Anda. Untuk mengerti Tuhan, itu hanya bisa Anda dapatkan, hanya Anda bisa peroleh dari sebuah hubungan. Amin. Dari Anda berhubungan ya dengan Tuhan, di situ Anda akan mengenal Tuhan. Amin. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi Anda kenal banget tentang Dia itu. Apapun yang Dia lakukan, walaupun mungkin tidak bisa diterima dengan nalar, dengan otak manusia, tapi Anda mengerti. Ya, Anda mengerti. Lah, orang yang mengerti Tuhan, dia ada di hatinya Tuhan. Itulah yang disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Amin. Seorang sahabat ngerti tentang sesuatu di hati atau sahabatnya itu. Amin. Kalau sekedar teman, itu sekedar tahu saja. Oh, tahu nih hobinya gini, ya. Tapi nggak kenal betul. Tapi seorang sahabat dia kenal betul. Sahabat saya itu ya karakternya seperti ini, tabiatnya seperti ini, ya, sifatnya seperti ini. Itu seorang sahabat. Jadi hubungan Anda dengan Tuhan itu membuat Anda mengenal. Tadi dikatakan ya bahwa ketika Tuhan memilih ke-12 rasul ini, mereka bukan hanya sekedar dijadikan teamwork-nya saja atau hamba saja, tidak. Ya. Ayo pergi melayani sana. Tolong ya siapin ini, tolong siapin itu ya. Tolong cuci baju saya ya. Bukan sekedar itu, Saudara. Jadi timnya Yesus. Ya. Tapi Yesus mengangkat dia. Ya, Yesus pernah berkata begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sekarang sahabat. Karena seorang hamba tidak mengerti hati tentang tuannya. Amin. Nah, tapi sahabat, dia tahu tentang sahabatnya itu. Nah, itulah yang disebut konektivitas atau hubungan yang terjadi yang menghasilkan sebuah pengenalan akan Tuhan. Amin. Nah, Saudara, sekarang kita lihat bagaimana selanjutnya sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus akhirnya menjadi sebuah dasar acuan bagi gereja perjanjian baru. Ya. Nah, ini Yohanes 15 ayat 15. Ini baca dulu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Nah, Saudara,
Mereka semua, ya, itu 12 rasul itu berada pada satu level di sekitar Tuhan Yesus. Dengan Tuhan sebagai pusatnya. Seperti yang terlihat oleh Yohanes dalam penglihatannya ketika ia terangkat ke surga. Ya, itu ditulis di dalam kitab Wahyu. Nah, saudara, kita perhatikan ya. Jadi kitab Wahyu itu menunjukkan bahwa semua yang dibangun Yesus di muka bumi ini ternyata ada originalnya di alam roh. Dan itu dilihat oleh Rasul Yohanes, boleh kita baca ya, di dalam Wahyu pasal 4, ya, Wahyu pasal 4, ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Ya, 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, saudara, mungkin gambar ini bisa menolong sedikit ya. Jadi ini Tuhan Yesus di tengah. Ya, ini sebenarnya melingkar sono. Ya, buminya kan bulat nih. Ya, nah ada 24 tua-tua. Ada 24 tahta dulu ya. Nah, di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua lah mengelilingi Tuhan Yesus yang ada di sana. Nah, saudara, jadi sampai sekarang juga ketika Yesus sudah terangkat ke surga, sistem ini tetap juga terjadi. Ketika Yesus ada di alam roh, posisinya tetap sama. Yesus sebagai porosnya, dia sebagai senternya, dia sebagai pusatnya, lalu ada yang mengelilingi. Ya, kalau di bumi tadi, Yesus memilih 12 murid yang boleh mengelilingi dia, ya, berjalan bersama dengan dia, mengerti hatinya. Ternyata ada di alam roh, di surga, itu Yesus dikelilingi oleh 24. Ya, 24 tua-tua yang mengelilingi. Ya, saya nggak ngerti kenapa waktu di bumi Tuhan Yesus kok nggak pilih 24 juga, sama seperti ketika di surga dia dikelilingi juga oleh 24 tua-tua. Nah, kenapa seperti itu ya? Nah, tapi kita lihat polanya saja ya, polanya sama, ya, polanya sama. Ya, jadi mereka ini harus hidup, pola cara itu harus tetap dipertahankan dan harus tetap menjadi sebuah panutan. Basicnya harus begitu. Gereja ini idenya seperti itu. Kalau bikin gereja, ya, caranya harus mirip sama yang memulai gereja dong. Kalau tidak cocok, nggak sesuai dengan yang mulai gereja polanya, ya, berarti ini bukan, ya, bukan identik dengan gereja yang sebenarnya ingin dibangun oleh Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya. Jadi Yesus tidak ikut, tidak mengambil dan tidak meniru pola yang telah dikembangkan oleh Musa hasil daripada nasihat mertuanya Jitro itu. Tuhan punya cara sendiri dalam membangun gerejanya. Sistemnya adalah sistem lingkaran atau sistem roda yang Yesus sendiri adalah pusat dari segala-galanya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, kalau piramid itu naik ke atas, walaupun tetap ada pusatnya, tapi pusatnya ada di atas. Yang di atas itu membebani yang di bawahnya. Amin. Semakin ke bawah, semakin ada beban, ada beban, ada beban. Tapi kita lihat dengan sistem lingkaran ini, ya, ini nggak ada yang dibebani. Mereka sama-sama berputar. Nah, berjalan bersama-sama. Digerakkan oleh hatinya Tuhan, digerakkan oleh keinginan Tuhan. Ya, dibangun dengan rasa cuma satu. Karena mereka mengasihi Tuhan. Amin. Jadi karena mengasihi Tuhan aja. Mengasihi, semua mengasihi ya. Nggak ada motivasi yang lain.
Cuma satu motivasinya. Aku di sini karena mengasihi Tuhan. Ya. Nah, ciri orang yang mengasihi, mereka akan nurut sama Tuhan. Ikutin perintahnya Tuhan. Itu yang namanya terkonek terus, terarah, ya, terhubung. Setiap pergerakan kita selalu dikontrol dan digerakkan oleh Tuhan sendiri, ya. Nah, Saudara, kita lanjut ya, Kisah pasal 14. Nah, ayat 23. Ini yang terjadi dalam sidang atau jemaat perdana. Jemaat mula-mula. Di sini, jemaat ini sudah, gereja mula-mula ini sudah mulai bertumbuh. Ya, sudah mulai berkembang, lalu mereka ada tim juga ya. Di sini dikatakan, di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya, perhatikan. Kalau dulu rasul itu dipilih oleh Tuhan. Amin. 12 itu dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang rasul-rasul ini membuat lingkaran yang lebih besar. Link kedua namanya. Ya. Link kedua setelah rasul-rasul itu. Ingat, tadi yang disebut rasul itu adalah 12 murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, waktu Yudas mati, bunuh diri, setelah menjual Yesus, dia menyesal, dia buang uang itu, ya, lalu dia menggantung diri, dia mati. Lalu murid-murid yang lain ini bilang ini, kita harus cari penggantinya Yudas. Lalu mereka membuang undi, lalu dipilihlah si Matias, ya. Nah, Saudara, rasulnya harus tetap 12 tuh. Nah, ada rasul yang menyusul sih, namanya Rasul Paulus, ya. Rasul Paulus. Nah, itu karena dia bisa menerobos dan banyak perkara yang dilakukan dan dia pantas diangkat jadi rasul, ya. Karena dia punya hubungan langsung dengan Tuhan juga. Nah, tapi saya bicara dulu tentang 12 ini dulu, ya. Rasul-rasul itu berkumpul. Lalu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Penatua itu sebenarnya gembala, ya. Penatua-penatua itu untuk mengatur jemaat-jemaat, ya. Jadi istilah pendeta itu ya, itu sebenarnya nggak ada di Alkitab. Yang lebih rohani sebenarnya penatua. Ya, penatua. Ya, penatua. Nah, ada sih kelompok-kelompok yang tidak menyebut gelar dari pemimpin-pemimpin dalam jemaat itu gembala atau pendeta, mereka menyebutnya sebagai penatua ya. Salah satunya adalah Abalov, ya, Abalov Ministry. Itu mereka mengangkat penatua-penatua. Saya percaya Pak Edileo dia mengerti tentang ini ya. Nah, jadi dia tidak mengangkat gembala atau pendeta, tidak ya. Jadi disebut penatua. Jadi waktu kita dulu bikin gereja juga, Rumah Doa Segala Bangsa, ya, yang sekarang diteruskan sama Bu Durkas Daud. Nah, dulu yang diangkat semuanya penatua. Tidak diangkat sebagai pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, ya, pendeta penuh, itu enggak. Tapi yang diangkat sebagai penatua, ya. Nah, di mana dibuka jemaat. Seperti dulu di Jakarta ada 3 tempat ya. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kelapa Gading, ya, Jakarta Utara. Nah, setiap cabang itu ditunjuk nih, ya. Nah, penatuanya lebih dari 1. Seperti dulu di Plaza Sentral di Jakarta Pusatnya ya, itu penatuanya ada 3, ya. Dulu yang dari sana saya sama Pak Tony Wibawa sama Aquila Hendra. Itu yang pegang di situ ya. Nah, ada yang di Kelapa Gading dulu. Itu dulu ada Pak Sumarboko itu ada juga ya. Nah, itu juga diangkat juga. Ada Pak Yakubus ya. Nah, Jakarta Barat juga gitu. Dulu ada Pak Suntirta, dulu ada Stanley, ada beberapa orang yang diangkat sebagai penatua. Kita coba mempraktekkan. Ya, dengar. Karena Tuhan memilih kita, lalu kita buat lingkaran berikutnya yang lebih besar itu. Bentuknya tetap begitu, circle, ya. Nah, mereka mulai tunduk menurut aturan
ya dengan kita bawa kepada Tuhan Yesus juga. Bukan berarti sentralnya jadi kita, bukan. Ya, di link yang berikutnya ini, ya, ini adalah teamwork berikutnya yang juga mengikuti sama apa yang dikehendaki oleh poros yang ada di situ itu. Makanya dalam Kisah 14 ayat 23 tadi dikatakan, tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. Sebagai yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya. Jadi mulai, kamu bukan melayani manusia. Ya, walaupun mungkin nih, ya, saya punya murid, punya tim segala macam itu. Anda bukan melayani saya, Anda melayani Tuhan. Yaitu Tuhan yang saya layani juga. Gitu ya. Bukan berarti link berikutnya itu melayani link yang setelahnya ini, enggak. Tetap sumber kepercayaannya tetap kepada Tuhan itu loh. Ya. Nah, saudara, sekarang kita mengerti ya, ini sistem yang dibangun oleh Tuhan itu. Nah, terus saudara, terus berkembang ya, Titus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan lagi ini. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta, ya. Kreta saudara, bukan kereta, ya. Kreta itu nama kota, ya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh, atau hidup tidak tertib. Nah, saya mau cerita dulu ya. Ketika dulu kita bikin gereja EDSB itu, nah setelah kita mulai mengembang, dulu awalnya Jakarta Bandung. Lalu kita mulai membentuk ya atau membuka cabang-cabang di luar seperti Bali, Malang, Magelang ya, ada di Muara Teweh, gitu, Kalimantan, di Pontianak ya, di mana lagi saya lupa itu ya. Nah, itu pokoknya mulai ini ada di luar Jakarta atau di luar Bandung, ya. Nah, saudara, khususnya waktu ke Bali, ya, awalnya Bali, saya diajak sama Pak Andreas sama Ibu Daud, ya, untuk sana. Waktu itu mereka bikin seminar dulu 3 hari. Nah, setelah seminar 3 hari, lalu saya ditinggal di sana. Saya ditinggal di sana. Ya, ini ada miripnya dengan ini ya. Ya, itu aku telah meninggalkan engkau di Kreta. Ya, jadi ini surat Paulus kepada Titus sebenarnya. Jadi Titus itu ditinggal di situ. Nah itu gambarannya sama seperti saya ditinggal nih di sana. Ya, lalu dipesan gini. Ya, nah bikin ya apa namanya satu tim ya di Bali ini. Karena sudah ada jemaatnya dan sudah ada beberapa orang yang komitmen untuk berjemaat. Nah, awal-awal waktu kita mulai berjemaat itu sekitar 140-160 orang. Ya, kebanyakan itu orang-orang Bali asli loh. Ya, kalau gerejanya Pak Timotius Arifin itu kan kebanyakan orang-orang yang orang-orang luar yang tinggal di sana ya, orang-orang Chinese gitu. Ini kebanyakan orang-orang dari Hindu, dari apa itu. Jadi yang kita layani seperti itu. Ya, jadi kita ya ada sih beberapa orang Chinese-nya ada ya, tapi kebanyakan orang-orang Bali asli. Ya, si Putu, si Wayan, namanya sih gitu ya, si Putu, si Wayan, si Made. Jadi itu nama-nama itu tak gitu ya. Sampai kadang-kadang saya bingung juga. Ini Made juga loh. Oh, ternyata saya baru nggak. Made itu anak sulung ternyata. Ya, jadi Tono Made gitu ya, Yanco Made gitu ya, apa gitu loh ya. Nah, si Tini Made, gitu ya. Nah, si Putu, si Wayan, ya. Nah, Wayan itu kayak yang paling bungsu ya. Putu itu tengah kalau nggak salah. Udah lupa saya. Ya, tanya aja sama orang Bali atau Bu Made di sini ada. Ya. Nah, saudara,
Nah, oh Made anak yang kedua katanya, Pak Bu Made, sorry Bu Made. Ada yang protes orang Made ya. Nah, saudara, kira-kira gitu. Jadi saya ditinggal di Bali, ya, ditinggal di Bali. Nah, selama 1 bulan lebih itu, ya kami mulai merintis, ya, dan jemaat mulai berkembang juga. Nah, setelah itu saya kan nggak seterusnya ada di situ. Sebelum saya pulang, ya, saya melihat dulu beberapa orang yang saya kenal, mereka yang saya melihat, ya, pantas untuk diangkat menjadi penatua ada di situ. Nah, makanya saya mengangkat mereka. Saya pilih mereka. Nah, ada nih, ya, Pak siapa itu namanya dulu lupa, ya, Pak Wayan siapa itu lupa, ya, nama ini bingung juga. Ya, masih temannya Pak Kis itu, ya. Orang yang kerja di lapangan terbang, ya, tukang parkirnya gitu, jaga-jaga gitu. Ya, tapi cukup setia, ya. Nah, dulu itu saya pilih, ya, ada lagi siapa termasuk Pak Gani yang ada di sana ini, mereka kami libatkan, dipilih untuk menjadi tua-tua. Saya laporkan ke pusat, ya. Kami sudah menemukan ada beberapa orang yang pantas untuk menjabat sebagai penatua jemaat yang ada di Bali itu. Nah, lalu dicek kriterianya sudah memenuhi syarat atau belum. Tadi kan dikatakan, ya, di sini ada penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat. Ya, orang-orang yang tak bercacat. Jadi harus dicek juga nih. Setelah diangkat ini harus di cross check gitu dulu, ya enggak? Jadi belum dipastikan ini masih kandidat, ya. Jadi jangan terlalu emosi, nanti menyesal kemudian ralat gitu ya. Nah, sekarang ya. Nah, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri, yang anak-anak hidup dalam iman dan tidak dapat dituduh karena hidup tak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi harus dicek betul yang Anda angkat ini. Ya, banyak orang kadang-kadang gegabah. Wah, ini orang kaya nih, ya, bisa cukongin nanti nih. Biaya sewa gedung kan lumayan dia nanggung. Diangkatlah dia. Gara-gara apa? Ya, dia banyak chainnya, banyak duitnya. Nah, ya, padahal saudara mungkin, ya, dia selain punya simpanan duit, dia punya simpanan istri juga. Nah, saudara, itu nggak pantas, nggak layak, ya. Nah, nggak layak dipilih untuk sebagai penatua jemaat, ya. Tapi ada yang berdalih juga, Pak, nggak apa-apa, Pak, kita bimbing, Pak. Nggak bisa, harus tegas di sini, ya. Harus tegas, karena apa? Nanti kalau sampai orang lain tahu apa yang terjadi di orang itu yang Anda pilih, ya, nanti, ya, dia bisa dituduh, dijadiin alasan. Ada yang komplain, ya, kok gitu ya? Nah, akhirnya dia tanya kepada siapa? Yang memilih tadi. Kenapa kamu pilih dia? Dia itu kan begini, ya enggak? Nah, mungkin saat ini orang belum tahu, ya. Nanti kalau sampai sudah tahu, Anda harus menanggung. Karena Anda yang memilih. Ya? Anda yang memilih mereka untuk dijadikan penatua itu. Jadi dalam pemilihan penatua ini, kita harus selektif betul. Harus dicek, cross check lagi. Ya, jadi ketika ada usulan, ya, jangan langsung diresmikan, gitu ya. Jadi awalnya cuma cukup bilang apa? Oke, kita tampung, ya, kita bahas dulu, ya, ambil waktu mungkin sebulan, ya, karena melihat kehidupan orang ini kan nggak bisa hanya 2 hari, 3 hari. Kita mesti bisa tahu informasinya tentang dia, kalau macam gitu ya. Nah, nanti baru ini, ya, 1 bulan aja kadang-kadang masih bisa kecolongan juga. Itu enggak ya? Nah, karena dia terlalu rapih menyimpannya. Nah, saudara, ini sangat hati-hati, ya. Dan kenapa?
pertanggungan jawabannya adalah kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu pembentukan timnya seperti itu. Sekarang kita bicara lagi tentang sistem roda itu. Ya, kalau sistem piramid itu kuasanya adalah Taurat. Jangan ini, jangan itu. Aturannya terlalu kental di situ. Ya, jadi ada reward and punishment di situ. Jadi ada pahala dan ada penghukuman. Tapi di dalam sistem roda ini kuasanya bukan hukum Taurat. Apa? Ya, kuasa sistem roda adalah kasih dan urapan. Kasih dan urapan. Mari perhatikan di sini. Dengan kematian Tuhan Yesus menebus semua hukuman yang ada di dalam kitab Taurat, sekarang kita dimerdekakan untuk tinggal dalam sistem Tuhan Yesus yang bebas hukuman. Di sini tak ada tuduhan dan tak ada kutukan. Sebaliknya, kita dipindahkan ke dalam hukum kasih dan kuasa Roh yang memerdekakan itu. Amin. Jadi di dalam sistem roda ini nggak ada punishment, nggak ada penghukuman. Kalau di sistem piramid ada reward and punishment ya. Nah di sini nggak ada penghukuman. Kenapa? Karena Yesus telah terlanjur menebus semua hukuman kita dari semua tuntutan Taurat itu. Sehingga ya kita tinggal di dalam sistem Tuhan yang bebas dari hukuman, bebas dari tuduhan, dan bebas dari kutukan ini. Nah, saudara, kenapa? Karena Yesus mengambil ya keputusan. Sistem yang dibangun ini sekarang kuasanya adalah kasih. Kita ambil contoh, ya, di mana Tuhan Yesus pernah mendisiplin sebenarnya atau memulihkan salah satu rasulnya yang namanya Petrus yang telah salah, ya. Nah, Petrus tidak dibuang, saudara, ya. Nah, saudara kita lihat dulu ayatnya ini dulu ya. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi Taurat tidak lagi menjadi dasar kita, ya. Nah, saudara, Roma 8 ayat 1-2. Paulus katakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, nah, saudara, ini perintahnya kasih. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi di dalam sistem roda ini, ya, tidak ada tuntutan, tidak ada dakwaan. Yang ada apa? Kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi. Ya, satu sama lain saling memberi. Coba Anda perhatikan dalam kehidupan jemaat mula-mula itu. Mereka hidup sehati, itu enggak ya? Bahkan Alkitab menulis, milik mereka adalah milik bersama. Amin. Ketika mereka melihat ada yang kekurangan, mereka enggak segan-segan jual rumahnya, jual tanahnya, itu enggak ya? Lalu untuk membantu yang lainnya itu. Enggak dituntut. Enggak ada tuntutan-tuntutan. Ya. Hidup di dalam kasih itu. Kalau sekarang kan tidak ya. Orang bilang milikku ya milikku, milikmu milikku. Rakus banget loh. Masih mending milikmu ada bilang milikku ya milikku, milikmu ya milikku.
Enak aja. Kalau zaman rasul-rasul itu beda. Alkitab mengatakan, milik mereka adalah milik bersama. Amin. Kalau aku lebih, artinya aku memang ya dipakai oleh Tuhan untuk memberkati yang kurang. Seperti itu. Ya. Jadi mereka hidupnya sama seperti itu. Mereka berlomba-lomba untuk berkorban, untuk memberi. Sampai ada satu kisah yang sedikit koreksi itu sebenarnya, ya, tentang Ananias dan Safira. Ya, di mana yang lainnya sedang berlomba-lomba untuk memberi, ternyata dia memberi dengan motivasi yang keliru. Betul nggak ya? Hanya pengen cari nama, hanya pengen cari popularitas. Sudah ya? Nah, tapi dihukum oleh Tuhan. Mati di situ. Ya, karena mendustai Roh Kudus di situ. Ya, itu di zaman orang-orang sedang berlomba-lomba untuk saling memberi. Gereja yang dibangun, yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus kala itu, betul-betul sistemnya, kewarsannya adalah kasih. Ini bergerak karena kasih. Ya, roda itu berputar karena kasih. Bukan karena dituntut jangan ini, jangan itu, bukan. Jadi karena orang-orang yang mengasihi. Amin. Nah, saya pernah kumpul dengan beberapa orang, ya. Dulu ketika mereka mengalami cinta mula-mula, mereka nyanyinya cuma satu, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, ya. Tiap hari cuma satu. Tuhan, ya, aku bersyukur, aku mengasihi. Biasanya orang cinta mula-mula begitu, ya. Hidupnya apa? Hanya satu. Mau menyenangkan Tuhan, mau memberi ini, mau memberi itu, rela ini, rela itu, ya. Nah, tapi lambat laun berubah. Karena apa? Ya, kena kontaminasi. Ya, karena kebutuhan ini, karena masalah ini dan masalah itu. Tapi Anda boleh lihat contoh orang-orang yang dibangun hidup dalam kasih itu seperti orang yang baru cinta mula-mula dengan Tuhan. Ya, hatinya betul. Yang dilakukan cuma satu. Semuanya ini karena aku mengasihi Tuhan. Ya, Dia telah menebus saya. Sekarang saya mau mengasihi Dia, melakukan apa saja untuk Dia. Nah, masihkah ada hati itu di dalam diri Anda sekarang? Ini pertanyaan pribadi. Ya, apakah sekarang Anda bergerak, Anda melakukan semuanya ada dalam tanda kutip motivasinya? Pengen ini dan pengen itu. Ya. Nah, saudara, gereja Tuhan Yesus kuasanya adalah kasih itu. Ya. Nah, saudara, mari kita perhatikan sini, ya. Contoh yang paling indah adalah ketika Tuhan Yesus pernah menangani kekeliruan Petrus dan mengembalikannya ke dalam kasihnya. Nih ya, kasih itu memulihkan. Kasih itu tidak membuang. Tapi kasih itu memperbaikinya. Amin. Nah, saudara, Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, perhatikan ya. Tuhan Yesus tidak marah dengan Petrus. Kan awalnya Anda tahu, Petrus itu kan arogan. Udah diingatin sama Yesus. Ketika dia mau bilang ya kepada Yesus, semua boleh mundur. Aku tidak akan mundur. Ini ada pedang. Ya, nggak boleh engkau mati. Yesus bilang, sarungkan pedangmu, Petrus. Ya. Nah, lalu Yesus sudah mengingatkan. Satu kali, Simon, lihat. Ya, aku melihat iblis sedang menuntut engkau. Sebentar lagi kamu jatuh. Ya. Tapi kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu itu. Ya. Nah, betul, saudara. Ketika Yesus ditangkap,
Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Ketika ketiga kalinya menyangkal Yesus, setelah ayam berkokok, kukuruk, ya. Nah, lalu mata Yesus sama mata Petrus itu berpadu. Pandangan Yesus itu membuat Petrus nangis. Ya, sebenarnya pandangan Yesus itu bunyinya apa? Petrus, bener kan? Gue bilang juga ape. Lu akan menyangkal gua 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya, Petrus nggak tahan, dia lari, dia nangis. Ketika Yesus bangkit, ya, lalu dia masih 40 hari ada di bumi ini untuk menguatkan murid-muridnya. Dia temui muridnya ini, si Petrus ini, yang pernah menyangkal dia 3 kali. Ya, ketika ketemu Petrus, Yesus nggak bilang gini, gue bilang juga apa? Lu kan gitu. Enggak gitu loh, saudara. Itu enggak ya? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Ya. Sesudah Yesus sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, Simon, anak Yunus, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, dikembalikan. Dia tidak ungkit kesalahannya. Lu kemarin ngapain? Ayo. Itu enggak? Tidak mengintimidasi seperti itu. Enggak ada ayatnya. Ya. Yesus keluar lalu panggil Petrus di sini. Ya, Petrus. Ya, gini. Ya, enggak, saudara. Dia tahu. Dia peluk Petrus ini. Dia rangkul. Petrus, apakah kamu masih mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, benar Tuhan. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Diberi kepercayaan lagi ada di situ. Ya, nah saudara, memang ya ada mungkin kadang-kadang ya ada faktor-faktor yang khusus ya, kesalahan-kesalahan mungkin yang sifatnya fatal, yang tidak bisa diterima di umum. Nah, itu juga ada sebuah pertimbangan juga sih ya. Nah, waktu saya ingat ya, waktu Pak Andreas masih memimpin kami, Pak Andreas pernah ada beberapa orang, ya, termasuk saya sih, gitu ya. Jadi kalau saya mengalami kesalahan seperti itu, ya tidak seperti senior saya dulu gitu. Langsung begini-gitu, enggak. Disuruh panggil, ya, saya ngobrol, ya, saya doa, ya. Lalu dengan kasih. Memang ya ada, dia memang pengen tahu tentang kebenarannya. Ya, saya mendapatkan laporan begini. Ya, menurut kamu bagaimana? Dia bilang, kamu begini ya? Oh enggak. Nah. Jadi dia hanya buktikan, saya hanya mendapatkan begini. Ya, ini menurut kamu benar atau enggak? Gitu. Ya sudah, kalau kamu bilang ini benar. Ya, nah saya tidak mengejas kamu, saya tidak menghakimi kamu. Ya, yuk kita berdoa. Ya, pasti Tuhan akan mengubah hatimu. Ya, itu yang dilakukan Pak Andreas. Ya, kepada saya waktu saya mengalami satu hal yang salah. Ya, nah dia peluk, dia rangkul. Saya merasakan, oh iya ya, kok ada yang beda ya. Dan orang yang mengirim ya SMS atau WA waktu SMS zaman itu melihat apa yang Pak Andreas itu protes, Pak, kenapa nggak digablok aja? Kenapa nggak dibegini gitu ya? Lah, kok Bapak apa ya namanya lemah seperti itu loh. Jadi ini dipandang orang lain lemah. Tapi ini cara merangkulnya gitu ya. Tapi kalau memang kesalahannya itu prinsip fatal ya, melanggar etikanya, etika keras gitu ya, pelanggaran keras seperti itu, ya bukan dibuang sebenarnya. Ya. Ada posisi-posisinya ya. Jadi ada beberapa orang yang Pak Andreas bilang gitu, yang ini nih ya, ini kayaknya ya Anda pantasnya ini, ya,
nggak usah mengajar mama itu ya, karena seorang pengajar ini, kamu jadilah penginjil atau apa, tetap dilibatkan dalam pelayanan, tapi bagian-bagian yang lain seperti itu ada sih ya, yang Pak Andes pernah lakukan itu. Nah, dan orangnya kadang-kadang nurut juga nih, ya. Nah, tapi yang tahu cuma Pak Andes dengan orang itu sih. Tidak dikeluarkan. Dia nggak boleh ngajar, dia nggak boleh gitu. Enggak, gitu ya. Kita hanya ngomong secara pribadi terhadap orang itu. Itu kasih, ya. Kasih itu memulihkan, kasih itu tidak membuang. Betul nggak ya? Jadi nggak ada yang dibuang. Ya, nggak ada yang dibuang. Dirangkul, tapi posisinya tetap ada. Ya, porsinya masing-masing. Seperti itu. Jadi itu yang pernah dilakukan. Jadi pelajaran ini benar-benar dipraktekkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Salah satunya ketika saya melakukan sebuah kesalahan. Apa yang dikerjakan oleh Pak Andreas kala itu. Dia tidak mengejas saya sama sekali. Dia rangkul dengan kasih. Ya, dan itu juga yang harus kami lakukan kepada orang-orang yang nantinya saya bina juga. Saya meneladanin. Pasti orang bilang kurang tegas, kurang gini dan itu dan sebagainya. Tetap sistem roda ini kuasanya adalah kasih. Amin. Kasih dan pengurapan. Ya. Oke, lanjut sekarang, ya. Kerajaan surga itu bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tapi dari kuasa. Ya. Nah, Saudara, di dalam ya sistem yang dibangun oleh Tuhan Yesus ini itu powerful. Penuh dengan kuasa. Kerajaan gereja Tuhan itu sebenarnya penuh dengan kuasa. Ya. Jadi apapun yang terjadi itu bisa dilakukan di dalam kasih itu, bisa mengubah walaupun tidak dengan cara dihajar seperti cara Taurat itu tidak. Ya, di dalam kasih itu bisa mengubah. Ya. Doa itu besar kuasanya. Kerajaan Allah itu terdiri dari kuasa, bukan hanya perkataan. Coba lanjut ya. Nah, dalam Yesaya pasal 10 ayat 27 dikatakan pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya. Nah, Saudara, di sini hanya dibilang kuk. Kuk itu apa sih? Kuk itu sesuatu yang menekan atau beban, ya. Lah yang membuat orang tersiok-siok itu. Nah, Saudara, dalam bahasa Inggrisnya ya, ini ada satu kata yang hilang di sini ya. Di sini it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck and the yoke will be destroyed because of the anointing oil ya. Nah, ini yang hilang Saudara. And the yoke ya will be destroyed because of the anointing oil ya, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Ini yang hilang nih ya. Nah, kalau Anda pernah mendengar lagunya Robert Lea itu, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, karena dia melihat di bahasa Inggrisnya tadi ya. Di situ dikatakan and the yoke will be destroyed because of the anointing oil ya. Jadi dan kuk itu dilepaskan oleh urapan. Jadi kuasa dari gereja Tuhan Yesus, sistem roda itu adalah kasih dan urapan. Urapan itu melepaskan. Jadi hal-hal yang membuat orang itu salah tadi, itu bisa dibereskan juga. Didoain dan sebagainya ya, dikasihi. Oke, Saudara. Di dalam sistem roda, ya, yang adalah teguran. Ya, teguran, nasihat, dan dorongan, bukan hukuman. Perhatikan ini ya. Ini yang sering dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi. Teguran dan nasihat untuk mengembalikan seseorang ke jalan yang benar. Pengampunan, hiburan, dan pengembalian kepercayaan yang semula adalah cara kasih yang membangun dan bukan meruntuhkan. Ya. Jadi gereja Tuhan Yesus ini nih, tidak hukum,
tidak menghukum. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Tapi masih ada teguran, ada nasihat, dan ada dorongan. Ya. Nah, supaya orangnya terbangun, dipulihkan kembali. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi, menegur mereka. Jadi kalau ada yang salah, ya berbuat dosa, panggil, ditegur 4 mata. Jadi Anda dengan orang itu ya, matamu kan 2, mata dia 2, jadi 4 mata namanya. Ya, nah Anda ketemu langsung. Jadi nggak ada orang lain tahu. Panggil secara pribadi. Ya. Nah, tapi kalau 4 mata tidak mau, mereka belum bisa mengakui dan alasan terus ya. Nah, membela diri terus, panggil saksi 6 atau 8 mata. Jadi tambah 2 orang atau 1 orang lagi supaya mereka menyaksikan, sudah pernah saya tegur, ini yang kali kedua. Ya, teguran dilakukan. Tahap pertama 4 mata, tahap kedua bisa 6 mata atau 8 mata. Nah, kalau sudah dilakukan dengan 6 atau 8 mata mereka tetap tidak bertobat, mulai nih diumumkan di dalam jemaat. Jemaat boleh tahu. Ya. Nah, jemaat boleh tahu. Kalau di depan jemaat pun dia tetap tidak mau, ya, nah, pandang dia sebagai orang. Ya, udah, ya, ya, bukan urusan Anda, gitu ya. Nah, jadi itu caranya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Dia hilang bukan karena Anda usir. Ya mungkin karena diumumkan di jemaat dia akhirnya malu, dia kabur, dia pergi. Tapi bukan Anda usir, bukan. Ya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa orang ya yang menangani kasus ya, permalukan dirimu. Ya, permalukan dirimu supaya kamu kapok gitu ya. Mungkin ini ya tahap yang ketiga ini efek jerahnya sih. Ini, dipermalukan sedikit bagaimana nih. Jadi pertama kan nggak ada orang tahu. Yang kedua hanya 1-2 orang tahu. Nah, biarlah semua jemaat tahu tentang keadaanmu itu. Kalau sudah jemaat semua tahu, kamu masih mengelak atau enggak? Mau berubah atau tidak? Ya, ditegur di situ ya. Ditegur, tapi bukan Anda mengusir, buang gitu, tidak. Ya, tegur. Tujuannya apa? Supaya engkau boleh mendapatkan mereka kembali. Itu tujuan menegur seperti itu. Ya, bukan yang menegur itu punya hati, biarin dia pergilah. Enggak. Hati yang menegur ini pun harusnya berpikir, aku mau kamu tetap ada di sini. Ya. Makanya aku tegur. Ya, supaya kamu tetap ada di sini. Itu hatinya, motivasi waktu kita menegur dia itu. Bukan karena kita sudah benci dengan orang itu, tak tegur supaya kamu melayu. Supaya kamu pergi. Ya, nah tahap 1, tahap 2, tahap 3, silakan, gitu ya. Nah, nggak pergi-pergi nanti tak tengking. Ya. Nah, saudara, jangan sampai bertindak seperti itu. Lukas 17, ayat yang ketiga. Oke. Lukas 17, ayat yang ketiga. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Amin. Nah, jadi kalau orang yang kita tegur, dia bertobat, dia mengaku, ya, menyesal, Anda yang menegur harus mengampuni dia. Amin. 1 Tesalonika 5:14. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Nah, ada hal ya, tegur mereka yang tidak tertib. Anda juga harus menghibur mereka yang tawar hati, bila kalau ada yang lemah, ya, sabar terhadap semua orang. Amin. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh.
Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Karena di dalam sistem roda ini kuasanya kasih, bukan? Kasih menegur. Tapi jangan pandang itu musuhmu. Pandang dia sebagai saudaramu. Anda ngerti maksud saya? Coba Anda ketemu musuh. Ya, pengennya apa? Supaya orang di depan Anda itu lenyap selama-lamanya. Karena apa? Musuh Anda. Tapi kalau saudara Anda ini ya, Anda pengen kumpul terus dengan saudaramu itu. Betul nggak? Pandang dia sebagai saudara. Ya, jangan pandang dia sebagai musuh. Siapa itu? Orang yang sedang melakukan pelanggaran itu. Itu sistem yang ada di dalam sistem yang dibangun oleh Yesus dalam sistem roda itu seperti itu. Ya, di dalam kasih, ya, menegur, cara memandang orang bersalah bukan bagaimu musuh, ya. Nah, Saudara, sekarang kita lihat, ya. Tuhan Yesus melakukan itu kepada Petrus, bukan? Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Jadi Petrus ini ditanya, diinterogasi oleh Tuhan Yesus selama 3 kali. Ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Coba Anda lihat. Ya, Petrus itu sampai ditanya oleh Tuhan Yesus 3 kali. Sebenarnya apa sih yang dicecer oleh Tuhan Yesus kepada Petrus itu apa? Ya, sebenarnya yang dicecer apa? Yang dicari apa? Kenapa nggak cukup sekali? Kan jawabannya tetap sama, betul? Ya, Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Ya, nah, saudara kalau Anda lihat, ya, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus ini, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Anda lihat di bahasa aslinya, ya, yang pertama dia pakai kata agape. Yang kedua dia pakai kata agape. Yang ketiga Yesus pakai kata apa? Pilea. Kayaknya Petrus itu nggak nyampe. Ketika Yesus bilang, Petrus, Simon, apakah engkau agape dengan aku? Agape Anda tahu, kasih tanpa syarat. Betul nggak? Kedua ditanya masih sama. Simon, apakah engkau agape dengan aku? Tapi Yesus nggak puas dengan jawaban Simon ini. Dia tahu Simon nggak nyampe ke level itu. Dia turunkan. Ya, Yesus itu kadang-kadang begitu ya. Kalau manusia itu kadang-kadang tak mampu ditarik itu, Tuhan sendiri yang turun kepada mereka untuk menolong mereka. Bukan nilainya Tuhan itu turun, bukan. Itu kasih namanya. Amin. Kasih itu rela merendah, turun namanya. Dari agape dia turun ke pilea. Simon, apakah engkau pilea kepadaku? Baru di situ. Ya, Simon itu jawabnya lebih benar. Karena apa? Nah, ini boleh nih, brother, ya saudaraku, ya gitu. Tapi kalau kasih itu kan kasih, agape itu kan kasihnya Allah, betul nggak ya? Kasih yang tak bercacat. Dia masih trauma dengan pengalaman kesalahan-kesalahan kemarin itu. Ya, tapi Yesus rela menurunkan seperti itu, membuat Petrus itu bertumbuh luar biasa. Dari si pengecut, orang yang sayang nyawanya, sejarah gereja mencatat. Petrus itu ya matinya adalah disalib seperti Yesus. Dia bilang begini, aku nggak layak disalib seperti dia. Balik
Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, dari orang yang sayang nyawa, ketika ditanya sama perempuan itu, kamu kan bagian dari orang itu. Oh enggak. Ngerti sudah maksud saya? Ya, perubahannya seperti itu loh. Ketika bersama dengan Yesus awal-awal itu, ya, dia orang yang sayang nyawa. Tapi ketika dipulihkan oleh Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang rela kehilangan nyawanya. Karena Yesus. Dampaknya ada seperti itu. Karena dia ada di dalam sistem yang dibangun oleh Yesus. Sistem roda itu loh. Ya. Kuasanya adalah kasih. Petrus, Simon, apakah engkau agape? Simon, apakah engkau agape? Turunkan dia. Simon, apakah engkau pilea? Bukan berarti nilainya rendah. Tapi sebenarnya Yesus sedang menjemput Petrus untuk dibawa naik. Betul? Bertumbuh. Petrus mulai belajar mengasihi Yesus. Benar nggak? Bertumbuh lagi. Bertumbuh lagi. Ketika di hadapan sidang agama. Ditanya. Kamu masih lanjut memberitakan Injil itu? Jawabannya apa? Aku lebih taat kepada Tuhan. Kau udah nggak takut mati. Dari orang yang takut mati. Jadi orang yang nggak takut mati untuk Tuhan. Kuasanya luar biasa loh. Ya, kuasa pengampunan, kuasa kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengubah Petrus menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat militan. Amin. Seperti itu. Nah, mulai perhatikan ya. Yang dibangun oleh Musa, sistem piramid, memberi celah. Terjadi pemberontakan. Ada penghukuman. Gara-gara berontak, bumi terbelah, itu orang mati di sana hidup-hidup. Tapi beda. Ketika ada kesalahan di dalam sistem roda itu, orang yang salah itu diselamatkan, dipulihkan. Betul? Itu bedanya. Antara sistem piramid dan sistem roda. Ketika terjadi kesalahan, yang sana dihukum, yang di sini kok dipulihkan. Bahkan dibuat menjadi militan. Sistemnya beda. Jadi ada dua sistem ya. Bisa memahami? Ya, sistem piramid, kekuatannya adalah hukum Taurat. Sistem roda yang dibangun oleh Tuhan Yesus, kekuatannya adalah kasih dan pengurapan. Itu contoh-contoh tadi yang sudah kita pakai atau jelaskan. Biarlah ini menjadi pengertian bagi kita semuanya, ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kondisi gereja sekarang? Gereja dalam kenyataan sekarang apa? Usaha untuk mewujudkan sistem roda di dalam gereja dengan struktur yang sekarang itu kayaknya amat sukar. Kenapa? Karena selalu akan mengarah kembali kepada sistem piramidal Musa. Ini pengaruh dari orang-orang yang sudah terbiasa dengan sistem piramidal itu yang menuntut adanya satu pimpinan di dalam gereja. Seorang gembala yang menjadi panutan sebuah anggota gereja. Mereka cenderung mengandalkan satu orang yang dianggap paling benar ajarannya dan paling diurapi Tuhan. Ya, ini yang terjadi. Kondisi gereja sekarang seperti itu. Akan muncul, dan bahkan kadang-kadang sangat keterlaluan juga. Pemimpin yang hebat itu lalu dikultuskan. Benar nggak ya? Dikultuskan. Seolah-olah hanya dia yang bisa melakukannya, yang lain enggak. Itu namanya mengkultuskan dia. Ya. Nah, ini bahaya. Karena mereka masih sebenarnya terpengaruh dengan sistem piramidal yang dibuat oleh Musa itu, ya. Oke. Sistem pemuridan dengan pola 12-12. Walaupun tak menyebut dirinya gereja,
tetapi akan lebih berfungsi sebagai tubuh Kristus yang bekerja bersama-sama, mengalami persekutuan atau fellowship yang erat, menghasilkan buah pelayanan yang lebih nyata. Ini merupakan struktur dasar dari gereja rumah atau home cell church. Ya, nah Bapak Saudara, sekarang kita ada di dalam sistem roda itu. Kita sedang belajar pemuridan. Nah, sistem pemuridan dengan pola 12-12 namanya. Ya, enggak, tapi ini bukan angka mati, angka baku gitu, tidak. Ya. Kita berkaca ya pada apa yang Yesus lakukan. Yesus memilih 12 murid itu loh ya. Nah, jadi sistem pemuridan. Nah, ini nanti Saudara ya, di sini enggak ada orang hebat. Enggak ada orang hebat ya. Saya bertumbuh, saya mengajar Bapak Ibu Saudara, saya bukan fokusnya. Ya. Jadi enggak ada orang hebat di sini. Saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh. Bertumbuh, ya. Semuanya mengalami pertumbuhan. Ya. Bertumbuh kepada Yesus. Ya, diarahkan ke sana. Belum tentu Saudara, saya yang mengajar hari ini, nanti ya, mungkin Anda yang belajar baru masuk kelas pemuridan juga ketika pandemi melalui Zoom meeting seperti ini. Tapi Anda menangkap, Anda masuk dalam sistem ini, Anda mengalami proses pertumbuhan yang luar biasa, ternyata Anda berlarinya lebih cepat dari saya. Tahu-tahu Anda sudah ada di depan saya. Lebih maju daripada saya. Saya tidak boleh iri, saya tidak boleh marah. Ya, sopo kamu gitu. Enggak. Puji Tuhan. Semua tergantung. Ya lah. Tergantung apa? Kerajinan dalam bertumbuhnya. Ada yang malas bertumbuh, yang enggak bertumbuh-tumbuh. Tapi mereka yang rajin, semangat untuk bertumbuh, pertumbuhan Anda akan semakin lebih cepat nanti. Amin. Arahnya saja. Jadi jangan santai di sini ya. Dalam sistem pemuridan ini, siapa yang mau bertumbuh, boleh bertumbuh. Ya, kami tidak melarang orang bertumbuh. Kami ingin kalian bertumbuh semuanya. Itu tujuannya. Ya. Dan kami tidak membatasi. Kalau Anda bisa bertumbuh lebih cepat daripada kami, it's okay. Betul nggak? Nah, ingat ya. Jadi jangan sampai mikir, itu enggak, saya nggak boleh melewati Pak Gideon. Enggak, Saudara. Ya enggak. Lah mungkin secara ya lah, kelompok atau organisasi ya di sini kan menganut paham senioritas ya lah. Tapi pertumbuhan orang itu kan berbeda-beda ya lah. Nah, memang ada submission, ada penundukannya terhadap seniornya, ada. Tapi tingkat pertumbuhan orang itu tidak dibatasi untuk mengenal Tuhan. Amin. Nah, ini sistem 12-12 ini yang harus dikembangkan. Saya harap Bapak Saudara yang tergabung malam hari ini dalam Zoom meeting, ya, mari mulai tangkap nih. Kalau Anda sedang ada di dalam sistem piramid, cepat keluar dari sistem itu. Masuk dalam sistemnya Yesus. Sistem roda. Berputar. Porosnya Yesus. Kuasanya adalah kasih dan urapan di situ. Mulai bertumbuh. Cara menyelesaikan masalah. Sama seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Nanti hasilnya, wow, pasti keren. Amin. Haleluya. Oke, Saudara. Sudah selesai tentang dua sistem. Ya, kalau Anda masih ingin di sistem piramid terus ya silahkan. Tapi saya mengajak Bapak Saudara untuk mutasi cepat masuk dalam sistem roda. Amin. Oke, besok kita akan lanjut pelajaran kita dengan tema yang baru yaitu kepemimpinan. Anda adalah calon-calon pemimpin, pemimpin berikutnya. Ya, oleh sebab itu harus belajar tentang leadership atau kepemimpinan ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.